Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Cyber Asia, khususnya Pujian Ramadana Soltin, selaku sebagai dosen pengajar saya di mata kuliah Sistem Basis Data. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan lebih dahulu. Nama saya Ferry Adiansa, saya dari kelas IAP 204 di program pendidikan PJJ Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di penjelasan ini disediakan sebuah gambar ya ERD seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa gambar ini tuh menggambarkan sistem pengelolaan persediaan bahan baku, proses produksi, serta transaksi penjualan produk pada suatu perusahaan. Nah, di dalam ERD ini terdapat 6 entitas utama, yaitu supplier ini ya, kemudian shipment, kemudian item, produk, dan juga customer nih, serta order sini nih. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai entitas pada ERD tadi, di mana yang pertama ada supplier, di mana supplier ini merupakan orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku untuk perusahaan. Kemudian yang kedua ada shipment. Di sini shipment yaitu transaksi penerimaan barang atau bahan baku dari supplier. Kemudian yang ketiga ada item nih, di mana item merupakan jenis komponen atau bahan baku yang digunakan perusahaan. Kemudian yang keempat ada produk, di mana produk merupakan jenis produk ya. Namanya produk itu jenis produk ya atau barang jadi nih yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang kelima ada customer, di mana customer ini orang atau perusahaan yang membeli atau memesan produk kita gitu. Yang terakhir ada order, di mana order ini merupakan transaksi pemesanan atau penjualan produk kepada customer. Nah, setelah saya menjelaskan tentang entitas tadi, maka selanjutnya masuk ke keterangan simbol kardinalitas pada ERD. Di mana di sini kalau kalian teliti ya, di paling pojok kiri gambar ERD tadi itu ada namanya kardinalitas ini atau cardinality, di mana di situ terdapat beberapa simbol ya, di mana ada 4 simbol. Yang pertama ada mandatory one, itu artinya tuh tepat satu. Kemudian yang kedua ada mandatory many, itu artinya satu atau banyak. Kemudian yang ketiga ada optional one, yaitu 0 atau 1. Dan yang terakhir ada optional many, yaitu 0 atau banyak. Nah, untuk lebih jelasnya, maka masuk ke bagian ini nih, analisis relationship, di mana di gambar ERD tadi itu terdapat 6 nih relationship yang saling terhubung nih. Di mana yang pertama ada send, yang kedua ada supplies, kemudian yang ketiga ada includes, yang keempat use in, kemudian yang kelima submits, dan yang keenam yaitu request. Nah, untuk penjelasannya, maka kita masuk yang pertama nih ada relationship supplier dan shipment, di mana di sini terdapat hubungan nih antara supplier, send, dan shipment. Nah, send ini berarti kan supplier ini mengirimkan barang ke perusahaan atau shipment ini. Nah, di situ kardinalitas yang digunakan pada ERD-nya yaitu 1:1 banding 0 N. Dimana itu artinya satu supplier wajib dapat mengirimkan satu atau banyak shipment. Nah, satu shipment hanya berasal dari satu supplier. Jadi kita bisa artikan bahwa seorang supplier ini dapat saja belum memiliki shipment, sehingga dari sisi shipment terdapat kemungkinan 0 atau banyak. Nah, untuk contohnya kita ibaratkan nih, misalkan supplier A nih mengirimkan atau send ke shipment ini dengan notasi supplier A mengirimkan shipment 001, kemudian ada shipment 002 dan shipment 003. Nah, kita bisa simpulkan bahwa supplier A ini dapat memiliki banyak transaksi penerimaan barang, di mana tadi ada shipment 001, 002, dan 003. Nah, kita bisa lihat nih di gambarnya di ERD ini, di mana tadi kan ini ya, supplier send shipment. Berarti ada di sini nih, supplier send shipment. Nah, di sini kalau kita lihat nih ada simbol nih, di mana simbol supplier kan ada ini nih. Ini artinya
mandatory one. Kemudian yang shipment ini ada simbol seperti ini yang artinya optional money. Nah, untuk penjelasannya tadi ya, di mana di simbol shipment ini kan ada ini ya, mandatory one. Nah, itu artinya eh, satu supplier itu dapat mengirimkan nol atau banyak shipment supplier ini. Kemudian ada shipment ini, shipment ada simbol optional many, di mana setiap shipment wajib berasal tepat satu supplier. Itu hubungannya supplier ini sama shipment itu seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke relationship supplier dan item. Nah, ini hubungan relationship yang kedua nih, di mana ada supplier, supplies, kemudian item, di mana supplies ini supplier menyediakan bahan baku atau item kepada perusahaan. Nah, kardinalitas yang digunakan yaitu 1N banding 0N, di mana artinya satu supplier dapat menyediakan banyak item. Satu itemnya dapat diperoleh dari banyak supplier. Nah, berdasarkan ERD tersebut, supplier itu tuh harus memiliki minimal satu item yang disuplai. Jadi sebuah item tuh dapat memiliki supplier atau dapat memiliki beberapa supplier gitu. Nah, contohnya tuh seperti ini nih. Kita misalkan supplier A nih, menyediakan kayu dan baut. Nah, supplier B juga menyediakan kayu dan cat. Nah, artinya kan satu item kan dapat disediakan oleh lebih atau satu supplier, yaitu supplier A dan B tadi, di mana ada barang item ya, yaitu ada kayu nih di dua-duanya. Jadi hubungan ini merupakan many to many atau M banding N nih. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, nih, yang tadi ya, supplier, supplies, dan item. Sini nih, supplier, supplies, dan item. Nah, ini di sini ada dua simbol nih, yaitu yang pertama ada simbol mandatory many ya, sorry ya. Yang kedua ada simbol optional many. Ini artinya apa? Ini artinya tuh satu supplier ini wajib menyediakan minimal satu item yang sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu ini nih, sini nih. 1N banding 0N. Ini sebenarnya sama sih sama simbol yang kardinalitas seperti ini. Jadi sama nih artinya satu supplier wajib menyediakan minimal satu item dan dapat menyediakan banyak item. Baliknya ya, satu item dapat belum memiliki supplier ya, atau dapat disediakan oleh banyak supplier tadi. Seperti itu ya. Yang ketiga ada masuk ke relationship shipment dan item, di mana terdiri dari shipment, includes, kemudian item. Nah, includes ini artinya apa? Artinya sebuah shipment nih, sebuah shipment berisi item atau bahan baku yang diterima oleh perusahaan. Nah, kardinalitas yang digunakan pada RD-nya itu 0N banding 1N, di mana artinya satu shipment itu dapat berisi 0 atau banyak, kemudian satu item dapat terdapat dalam satu atau banyak shipment. Contohnya seperti ini. Shipment 001 berisi kayu, baut, dan cat. Nah, di shipment yang kedua juga dapat berisi kayu dan baut. Nah, artinya itu, item itu kan sama tuh. Nah, dapat diterima melalui beberapa shipment tadi, yaitu shipment 001 dan 002 yang berbeda gitu. Nah, hubungan seperti ini dinamakan many to many atau M banding N. Nah, kalau kita lihat di gambar ERD-nya, itu kan tadi kan shipment includes item ya. Dimana di sini nih ada shipment includes kemudian item. Nah, di sini ada simbolnya nih. Sebenarnya sama sih artinya simbol ini dengan perbandingan tadi ya. Dimana simbol ini kan ada simbol optional many dan simbol mandatory many. Itu artinya kan sama tuh. Yaitu artinya di satu shipment itu dapat berisi 0 atau banyak item. Dengan satu item wajib terdapat minimal satu shipment dan dapat terdapat dalam banyak shipment tadi itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu ada hubungan relationship antara item dan produk, di mana terdiri dari item, use in, kemudian produk nih. Nah, use in itu sendiri artinya kan bahan baku ini atau item digunakan untuk membuat suatu produknya tadi. Maka kardinalitas yang digunakan pada ERD-nya yaitu 1N banding 1N. Artinya satu item dapat digunakan untuk membuat banyak produk. Dan satu produk membutuhkan banyak item atau bahan baku gitu. Contohnya seperti ini. Ketika sebuah kayu ya digunakan untuk membuat meja dan kursi. Nah, itu juga berlaku ketika
ada sebuah meja yang membutuhkan kayu, baut, dan cat atau bahan lainnya. Itu artinya kan hubungan antara item dan produk ini kan artinya many to many ya. Jadi ada satu item itu tuh digunakan untuk membuat banyak produk, yaitu tadi ya, kayu tadi nih dapat membuat banyak produk tuh mejanya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat di gambar ERD-nya, itu kan ada ini ya, item use produk ini ya. Item, use in, kemudian produk nih. Nah, kalau kita lihat ini ada simbol yang sama nih, yaitu mandatory many. Itu sama ya kayak artinya tadi ya, di mana satu item tuh wajib digunakan pada minimal satu produk dan dapat digunakan pada banyak produk. Kemudian sebaliknya juga, satu produk wajib menggunakan minimal satu item dan dapat digunakan banyak item gitu. Itu artinya dari mandatory many ya. Kemudian selanjutnya yang kelima itu hubungan relationship antara customer dan order, di mana terdiri dari customer, kemudian submit, kemudian order, di mana submit ini artinya customer tuh mengajukan atau membuat pesanan nih. Nah, koordinatas yang digunakan yaitu 1:0n. Artinya, satu customer ini dapat membuat 0 atau banyak order, dan setiap order harus dibuat oleh tepat satu customer gitu. Contohnya ini nih, customer A membuat order 1, order 2, dan order 3. Itu artinya kan satu customer dapat melakukan pemesanan berkali-kali, seperti itu ya. Jadi hubungannya itu one to many, artinya satu dapat membuat banyak order gitu. Kalau kita lihat di gambar ERT-nya nih, nah, ini kan tadi customer, submit, dan order ya. Nih, customer, submit, dan order. Ini kan ada dua simbol nih. Yaitu yang pertama ada simbol mandatory one, kemudian yang kedua ada simbol optional many. Itu artinya sama kayak tadi tuh. Artinya, satu customer dapat membuat 0 atau banyak order. Sedangkan setiap order wajib dibuat oleh satu customer gitu. Nah, kemudian yang keenam yaitu hubungan relationship antara produk dan order, di mana terdiri dari produk, request, dan order nih. Nah, request ini artinya tuh order meminta atau memesan suatu produk tertentu. Maka kardinalitas yang digunakan yaitu 1n/0n nih. Artinya satu produk dapat dipesan dalam banyak order, dan satu order dapat meminta banyak produk gitu. Contohnya seperti ini. Order 001 nih, memesan meja dan kursi. Dan ada ordernya kedua, yaitu juga memesan kursi dan lemari. Ini kan ada sama nih produknya nih, ordernya kan sama nih, yaitu kursi ya. Maka artinya satu order itu dapat berisi beberapa produk dalam satu produk. Nah, sehingga satu produk itu dapat muncul dalam banyak order. Maka hubungan seperti ini dinamakan many to many ya, atau M/N. Nah, kalau kita lihat nih di gambar ERT-nya tadi, itu kan hubungannya kan tadi produk, request, dan order ya. Berarti produk, request, dan order ini. Ini ada dua simbol juga nih. Yang pertama ada simbol mandatory many. Yang kedua ada simbol optional many. Nah, itu sebenarnya artinya sama ya. Dimana artinya eh, artinya ya sama kayak tadi ya, yaitu satu produk itu wajib diminta atau dipesan pada minimal satu order dan dapat muncul pada banyak order gitu. Dan juga sebaliknya, satu order dapat meminta 0 atau banyak produk gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke alur proses bisnis berdasarkan ERD. Nah, ini artinya apa sih setelah saya jelaskan tadi mengenai entitasnya apa, kemudian hubungan relationship-nya apa, maka saya bisa simpulkan bahwa alur proses bisnis ini itu dimulai dari supplier nih. Nah, supplier itu kan menyediakan bahan baku ya atau item. Nah, kemudian supplier itu mengirimkan bahan baku kepada perusahaan melalui shipment. Nah, kemudian shipment mencatat nih barang-barang di dalam perusahaannya yang diterima perusahaannya. Nah, kemudian setelah mencatat itu masuk ke item atau bahan baku yang digunakan untuk membuat produknya. Nah, kemudian customer itu melakukan pemesanan melalui order. Nah, order ini berisi produk yang diminta oleh customernya. Maka dengan demikian ERD tadi itu tuh saling terhubung nih prosesnya, di mana dimulai dari pengadaan bahan baku, produksi, kemudian sampai ke penjualan produknya seperti itu ya.
Nah, selanjutnya masuk ke hasil analisis dan solusinya. Di mana hasil analisisnya itu yang pertama ada ERD. ERD sudah menggambarkan proses bisnis perusahaan secara terintegrasi, di mana mulai dari pengadaan bahan baku sampai ke penjualan produknya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki relationship 1M dan MN. Sehingga ERD ini akan diimplementasikan menjadi apabila diimplementasikan menjadi database ya yang rasional, maka relationship M banding N atau many to many itu perlu dipecah menjadi beberapa bagian agar dapat dapat terintegrasi gitu, dapat terstruktur gitu. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan tabel penghubung seperti itu ya. Jadi kemudian yang ketiga, PRD itu belum menampilkan atribut maupun primary key secara detail, sehingga tahap berikutnya diperlukan perancangan struktur tabel dan atribut masing-masing entitas. Nah, ini kan hasil analisisnya nih. Maka tadi kan yang perlu poinnya itu yang perlu diperhatikan ya ini ada relationship many to many. Jadi perlu dipecah nih menggunakan tabel penghubung. Dan yang kedua itu harus menggunakan diperlukan atribut dan perancangan struktur tabel di masing-masing entitas. Maka kita masuk ke solusinya. Dimana solusinya yang pertama yaitu membuat tabel penghubung nih. Dimana tadi kan relationship-nya ada supplier item, kemudian shipment item, item product, dan product order. Dimana kita perlu nih membuat tabel penghubung di mana supplier item menggunakan supplier item, shipment item menggunakan shipment item, item product menggunakan product item, dan product order menggunakan order detail. Nah, tabel penghubungnya tuh seperti ini ya, dimana perlu banget nih sebuah tabel penghubung. Nah, tabel penghubung ini bukan sekedar cuman supply item gitu, tapi kita perlu membuat juga sebuah atributnya. Nah, seperti contohnya di tabel penghubung ini, di mana di poin A, yaitu supplier item, itu kan kita perlu membuat sebuah atribut nih, di mana atribut yang pertama ada supplier ID, kemudian item ID, harga beli, dan lead time. Tapi yang perlu diperhatikan yaitu supplier ID-nya dan item ID-nya, yaitu sebagai primary key dan origin key nanti. Nah, kemudian yang kedua ada shipment dan item ini, di mana shipment item ini juga kita perlu membuat sebuah atributnya juga nih, di mana kita atributnya yang perlu diperlukan ya sama shipment ID, item ID-nya. Nah, itu poinnya tuh, poin yang paling penting di mana atribut tersebut itu digunakan sebagai primary key dan juga origin key. Kemudian yang ketiga ada uh, item nih, item produk, di mana di sini juga kita perlu membuat atributnya, yaitu product ID dan item ID-nya sebagai primary key dan origin key juga. Kemudian yang terakhir yaitu tadi ya relationship product dan order, atributnya yaitu order ID dan product ID. Nah, ini poin yang paling penting nih. Nah, order ID dan product ID ini juga digunakan sebagai primary key dan origin key. Selanjutnya, solusi yang kedua, kita juga membuat sebuah atribut dan primary key entitas nih. Dimana tadi kan disediakan entitas ya ada 6 ya. Itu ada supplier, shipment, item, produk, customer, dan yang terakhir order. Nah, primary key-nya kan tadi udah disebutkan ya di sini nih. Primary key-nya ya supplier ID, primary key shipment yaitu shipment ID, primary key order detail yaitu order ID, dan produk item ya produk ID gitu ya. Maka kita perlu membuat juga nih contoh atributnya sebagai entitas. Nah, maka saya bisa simpulkan bahwa eh, 4 relationship many to many itu tuh eh, merupakan sebuah yang belum terstruktur. Maka tadi kan kita perlu sebuah tabel penghubung ya untuk biar lebih jelas gitu. Nah, untuk itu relationship itu tabel ini dapat menyimpan nih tadi atribut ya, di mana atributnya ini bebas nih sesuai selera masing-masing sih. Jadi perlu banget nih add sebuah entitas nih. Nah, entitas itu sendiri kan tadi juga
perlu ya memiliki ya sebagai identitas itu. Yaitu supplier menggunakan supplier ID, shipment menggunakan shipment ID, dan seterusnya gitu. Maka atribut ini digunakan untuk menyimpan informasi sesuai kebutuhan masing-masing entitasnya. Nah, artinya seperti itu tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Di mana kesimpulannya? Yang pertama itu ERT menggambarkan proses bisnis perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku, produksi hingga penjualan produk. Yang kedua, terdapat 6 entitas utama tadi yaitu supplier, shipment, item, produk, customer, dan order. Kemudian yang ketiga, relationship dalam ERT tadi memiliki kardinalitas 1M dan M banding N, di mana itu termasuk hubungan mandatori dan opsional di kardinalitas tadi ya. Kemudian yang keempat, relationship M banding N atau many to many itu perlu diubah tuh menjadi tabel penghubung agar dapat diterapkan pada database relasional. Nah, kemudian yang kelima, setiap entitas perlu dilengkapi primary key yang tadi ya. Sedangkan hubungan antar tabel menggunakan version key gitu. Agar dengan penambahan tersebut, primary key dan version key serta tabel penghubung itu menjadi struktur ERD yang lebih terstruktur gitu, lebih konsisten dan siap diimplementasikan ke dalam database gitu. Jadi poinnya tuh sebenarnya ERD di gambar tadi itu tuh sudah menjelaskan proses bisnis nih, proses suatu bisnis tadi dimulai dari pengadaan bahan baku sampai ke penjualan produk, tetapi di situ tuh kurang dijelaskan nih, kurang kurang adanya tabel penghubung karena kan terdapat relationship many to many tadi, maka perlu dipecahkan menjadi dengan menggunakan tabel penghubung kan. Nah, tabel penghubung itu perlu adanya entitas atau penjelasan mengenai entitasnya masing-masing dari atribut gitu agar menjadi suatu eh, ERD yang terstruktur dan dapat diimplementasikan ke dalam database. Nah, intinya seperti itu sih. Nah, sekian presentasi mengenai ERD ya atau entitas relationship diagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.